Ya, selamat siang semuanya, dan selamat bertemu kembali pada hari Rabu. Ini kita lanjut materi di dalam pelaksanaan perencanaan proyek ini, yaitu menyusun tim proyek. Tim proyek suatu perusahaan atau kontraktor utama biasanya terdiri dari titik dua. Pertama, manajer proyek sebagai kepala tim proyek. Ya, tentunya kalian sudah berulang-ulang Ibu sampaikan bahwa manajer proyek adalah sebagai kepala proyek di dalam suatu pekerjaan proyek tersebut, atau pimpinan proyek tersebut adalah sebagai kepala di dalam tim proyek untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Berikutnya, harus mampu mengelola berbagai macam kegiatan. Ya, salah satunya tugasnya seorang manajer ini atau pimpinan perusahaan harus bisa mampu mengelola semua pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek ini atau suatu pelaksanaan proyek. Apabila lain hal ada yang berhalangan atau setiap bidang-bidang yang sudah ditugaskan, kalau ada yang berhalangan, ya tentunya manajer proyek atau pimpinan proyek harus siap mengambil alih pekerjaan tersebut. Itulah tugasnya seorang manajer proyek, sehingga dikatakan bahwa mempunyai tanggung jawab yang penuh di dalam suatu tim organisasi perusahaan. Berikut sejumlah besar tenaga kerja dan tenaga ahli terutama dalam aspek perencanaan. Ya, tentunya kalau di dalam menyangkut masalah perencanaan pekerjaan, yaitu tentunya manajer harus bertanggung jawab penuh, pimpinan perusahaan bertanggung jawab penuh di dalam sejumlah besar tenaga kerja yang ahli terutama dalam aspek pelaksanaan dan perencanaan. Ya, tentunya diketahui bahwa tulang punggung suatu pekerjaan tentunya kalian sudah paham bahwa adalah perencanaan yang bagus atau yang baik. Ya, tanpa perencanaan dalam suatu pekerjaan tentunya semuanya tidak akan berhasil dengan baik. Kita lanjut, pelaksanaan dan pengendalian untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan seperti jadwal, biaya, dan mutu. Ya, di dalam masalah pelaksanaan, di dalam pengendalian tentunya bisa mencapai sasaran yang sudah ditentukan apabila perencanaan mantap dari awal, seperti menyangkut masalah jadwal, menyangkut masalah biaya, dan menyangkut masalah mutu. Kalau sudah jadwalnya sudah mantap atau sudah bagus, tentunya biaya sudah diketahui bahwa sudah bagus pula, dan begitu pun juga masalah mutu di dalam suatu pekerjaan tentunya sangat berpengaruh antara satu dengan yang lain. Berikut, pada tahap pembangunan ia harus mampu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan menjadi suatu kegiatan yang terpadu dalam rangka mencapai sasaran. Dalam satu pekerjaan tentunya dikatakan bahwa tahap pembangunan yaitu harus mampu mengintegrasikan dan menetralisasikan suatu kegiatan yang bisa menjadi suatu kegiatan yang terpadu
dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mencapai suatu sasaran yang akan kita harapkan. Tentunya harapan kita di dalam pelaksanaan yaitu tahap pembangunan, tentunya kita harapkan yaitu masalah selesainya pekerjaannya bagus dan hasilnya yang bagus pula atau memuaskan, dan tidak ada kekeliruan antara satu dengan yang lain, baik dalam masing-masing menjalankan tugas maupun dalam menjalankan tanggung jawab kita masing-masing di setiap bidang. Tentunya kita harapkan semua adalah keberhasilan. Oke, kita lanjut tentang masalah kriteria manajer proyek. 1. Mempunyai orientasi yang kuat pada pencapaian tujuan seperti kaya akan inisiatif, mempunyai suatu pencapaian tujuan, orientasi yaitu kaya akan inisiatif. Banyak hal-hal yang kita ketahui sebagai seorang perencana, sebagai seorang pelaksana, sebagai seorang pengawas proyek, dan terutama kepada seorang manajer. Apa yang kita harus kaya ini berarti banyak hal-hal yang kita harus tahu, banyak pengalaman yang kita harus tahu, banyak metode yang kita harus gunakan. Kenapa? Karena kita adalah seorang ahli, seorang proyek, yaitu mempunyai keahlian, mempunyai keterampilan dan kemampuan yang kita miliki di dalam jurusan kita masing-masing, yaitu jurusan bangunan. Baik, luas dalam pendekatan tanpa mengorbankan sasaran pokoknya. Luas berarti bisa bergaul, segala hal bisa bergaul di dalam penyelesaian yaitu mengenai dalam hal pendekatan dan mengorbankan sasaran pokok, yaitu tentunya sasaran pokok adalah mengenai masalah pekerjaan. Sasaran pokok artinya menyangkut masalah pekerjaan. Kemudian yang berikut, bertanggung jawab. Selalu diulang-ulang, tanggung jawab, wewenang penuh. Berarti di dalam pekerjaan kita tentunya masing-masing kita mempunyai tanggung jawab yang penuh yang dipercayakan kepada kita untuk menyelesaikan tugas kita masing-masing di dalam bidang yang kita dipercayakan. Berikut kritis. Kritis ini tentunya bisa dalam hal kemungkinan kritis yang negatif dan kritis yang positif. Jadi kita ambil yang positifnya, tentunya itu menuju keberhasilan. Berikut 2, bergairah terhadap tantangan, yaitu ia harus memiliki sikap yang selalu bersedia dan siap menghadapi tantangan, juga harus dapat meyakinkan kepada bawahan bahwa persoalan-persoalan tersebut adalah wajar dan merupakan tantangan yang harus dihadapi. Harus memiliki sikap yang selalu bersedia dalam hal tidak berhasil, tapi yang diharapkan adalah keberhasilan, itulah tugas seorang manajer di dalam suatu perusahaan. Jadi siap tempur apapun yang terjadi, tapi semuanya itu diharapkan adalah keberhasilan untuk bisa berhasil, menyangkut masalah pekerjaan, menyangkut masalah tanggung jawab yang dibebankan kepada kita masing-masing. Tantangan yang harus dihadapi berarti banyak hal tantangan yang harus kita hadapi. Manakala kalau tidak berhasil kita punya pekerjaan, tentunya itu adalah tantangan besar bagi kita kalau tidak berhasil. Itulah resikonya di dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang kita hadapi. Berikut
masalah alternatif ya, mengantisipasi persoalan dengan tidak jemu-jemunya mengkaji dan menganalisis masalah tersebut, yaitu mempersiapkan alternatif pemecahannya ya. Tentunya di dalam menghadapi suatu persoalan, tentunya kita harus menghadapi dengan yang sabar atau tabah. Jadi tak jemu-jemunya kita, tak bosan-bosan ya, mengkaji dan menganalisis masalah apa sehingga tidak berhasil. Misalkan masalah apa yang bisa saya tempuh supaya bisa berhasil. Kemudian harus mempersiapkan alternatif yang bisa dijalankan. Kira-kira jalan apa, alternatif apa yang saya tempuh ini supaya bisa berhasil. Kira-kira jalan apa atau metode apa yang saya tempuh supaya proyek saya bisa mendapatkan hasil yang banyak, keuntungan misalkan. Yang penting jangan ada korupsi di dalam masalah bahan. Bagian berikutnya nomor 3, menguasai aspek hubungan antara manusia, karena adanya hubungan vertikal dan horizontal ya. Sering muncul itu masalah aspek hubungan antara manusia, yaitu tentang masalah hubungan kita antara sesama kita pekerja. Itu sering terjadi di dalam pelaksanaan pekerjaan kita. Kemudian nomor 4, generalisasi dan spesifikasi, yaitu menguasai keseluruhan kegiatan agar tercipta sinkronisasi kegiatan di bidang-bidang fungsional menjadi suatu kegiatan yang terpadu ya. Apabila kita menguasai suatu pekerjaan atau semua pekerjaan kegiatan yang ada di dalam bidang-bidangnya, kita tentunya kegiatan yang akan kita laksanakan baik terpadu maupun tidak, tentunya bisa kita bekerja dengan baik, tentunya pasti mencapai suatu harapan yang kita harapkan, itu keberhasilan. Berikutnya 5, kekuasaan berasal dari keahlian ya. Ini dia sudah menyinggung masalah kekuasaan berasal dari keahlian. Iya, memang benar sekali, yaitu masalah keahlian. Anda adalah seorang jurusan bangunan, teknik bangunan, berarti adalah mempunyai kekuasaan yang berasal dari keahlian ya. Tentunya kita harus paham bahwa kita adalah seorang teknik, mempunyai suatu keahlian, mempunyai suatu keterampilan, berarti kita adalah orang yang terhebat dibandingkan dengan yang lain yang bukan jurusan bangunan. Berikut, masalah keahlian tentunya adalah kemampuan untuk mengajak anggotanya untuk melakukan sesuatu demi terselenggaranya proyek karena ia dianggap memiliki pengetahuan. Apabila kita adalah seorang perencana, tentunya kita harus melakukan sesuatu hal untuk demi terlaksananya suatu proyek karena kita adalah dianggap memiliki pengetahuan. Apabila di dalam suatu organisasi proyek pelaksanaan ini tentunya ada suatu bidang yang dipercayakan kepada kita, apakah bidang perencanaan, apakah bidang masalah perhitungan anggaran biaya, apakah bidang dalam pengawasan, apakah bidang dalam arsitekturnya, tentunya dianggap dalam suatu organisasi bahwa kita adalah seorang yang mampu, mempunyai suatu keahlian, memiliki pengetahuan dibandingkan dengan teman-teman yang di sekitar kita, sehingga kita dipercayakan untuk bisa diberikan tugas tersebut. Berikut, kemampuan untuk membuat para peserta proyek tanggap terhadap keinginan-keinginannya ya. Kemampuan yang ada pada kita
tentunya untuk membuat para peserta di proyek tersebut yaitu bisa cepat tanggap terhadap keinginannya. Untuk apa? Tentunya untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan, yaitu adalah tujuan keberhasilan. Berarti kita sebagai seorang pimpinan proyek dalam pelaksanaan ini adalah mampu membuat para peserta di dalam suatu organisasi proyek ini bisa dianggap adalah mampu tanggap sebagai seorang yang mempunyai kemampuan yang bisa menghadapi persoalan-persoalan yang keinginannya yang bisa berhasil. Itulah gunanya kita sebagai seorang teknik ya. Jadi kita adalah seorang siap siaga dimanapun tempatnya. Kita harus mampu menerima apa yang diberikan kepada kita oleh manajer kita, atau kita sebaliknya sebagai seorang pimpinan harus mampu segala-galanya sebagai seorang yang mempunyai keahlian. Oke, materi pada siang hari ini kita akhiri. Nanti esok harinya semoga kita sehat-sehat semua. Jangan lupa selalu memakai protokol kesehatan, membersihkan tangan, dan selalu memakai masker. Salam sehat, selamat siang.